apa Kak mencari jalan yang lurus ya Kak buat ke surga? Apa di Kristen kurang jelas jalan yang lurus itu ya? Baik, sebenarnya bukan kurang jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku bakal mempresentasikan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu yang paling kuat. Kemudian kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di sini aku bakalan memulai kesaksian yang paling rendah dulu, yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Yesus, beda dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Tentu kesaksian bergaul dengan Yesus, berbicara langsung dengan beliau, mereka yang paling tahu siapa Yesus. Baik, kita baca di Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini tertulis di Injil Alkitab atau Bible ya. Lanjut, Markus pasal 14 ayat 65. Lalu mulailah berapa orang yang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Boleh ya nanti dibaca di dalam Alkitabnya. Jadi mereka yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Nabi Yesus, tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus, tapi Nabi Isa. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau di dalam agama Islam kita menyebutnya Nabi Isa. Selanjutnya Lukas pasal 24 ayat 19. Kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut, Yohanes pasal 7 ayat 40. Berapa orang di antaranya orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah nabi. Aku lebih percaya orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kalau misalnya nggak cukup, kita boleh lanjut ya kalau misalnya ada yang mau lanjut. Kemudian kesaksian Yesus sendiri, ini derajatnya lebih tinggi ya. Kayaknya ini nggak cukup deh, kita lanjut aja ya kalau yang mau lanjut, soalnya aku banyak belajar dan ini tuh nggak. Baru mualaf tapi pinter, ya Tuhanku, Tuhan langit dan bumi, tambahkanlah ilmunya, amin. Ya, saya juga berdoa buat Mbak ini supaya dia bertobat, sebab saking pinternya kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin. Lalu dia mau memperbaiki posisi Yesus, katanya gitu di video ini. Ya, karena memang gak bisa saya stage, jadi saya balas dengan cara seperti ini dulu ya. Luar biasa Mbak Yusi ini ya. Wow, dia mau memperbaiki posisi Yesus guys. Saya kira Mbak Yusi ini terlalu berani ya. Mantap Mbak. Ya, aduh, tapi saya nanti nggak bisa membayangkan apa nanti yang akan Mbak jawab di hadapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil ya. Luar biasa mau memperbaiki posisi Yesus. Oke, jadi saya mau kasih tahu sama Mbak Yusi. Mbak Yusi bilang bahwa yang berhak menjelaskan siapa posisi Yesus adalah Allah, Yesus, dan orang-orang yang di zaman itu. Aduh Mbak itu bagaimana ya pemikirannya, karena Allah yang Mbak sembah itu kan baru muncul di abad ke-6. Nah, ini saya menggunakan hak jawab saya ya, karena Mbak ini sudah berusaha menyimpulkan iman Kristen dengan senak jidatnya. Jadi saya itu menjawab menggunakan hak jawab saya, sebab Allah yang Mbak itu kan baru muncul di abad ke-6.
Nah, sementara Yesus itu datang di abad pertama, dan sebelum dia datang di abad pertama, dia juga sudah ada sejak dalam kekekalan ya. Jadi saya kira Mbak itu ndak boleh seperti itu, Mbak, menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya gitu loh, Mbak. Nah, yang bisa menjelaskan dan kita bisa tahu Yesus itu Tuhan dan Allah itu, Mbak, melalui pengakuan Tuhan Yesus dan melalui karya-karyanya. Karena gini, banyak juga yang mengaku Tuhan atau Allah, Mbak, tapi nggak terbukti dari karyanya. Nah, kalau Tuhan Yesus dia mengaku Tuhan, Allah, dan Juru Selamat, itu terbukti dari karya-karya dan perbuatannya, Mbak ya. Oke, jadi lanjut ke part 2, saya akan jelaskan ayat-ayat yang dikutip Mbak ini dengan senak jidatnya dia menyimpulkan ya. Oke. Mualaf rata-rata cerdas. Oh iya, saking cerdasnya Mbak Yesi ini terlalu berani loh mau memperbaiki posisi Yesus, di mana Mbak Yesi ini hanyalah seorang manusia saja yang nantinya akan mati dan gak bisa bangkit sendiri, tapi dia terlalu berani mau memperbaiki posisi Yesus. Ya kan? Mantap, Mbak. Saking mantapnya Mbak jadi blunder dan terlalu sombong. Nah, kemudian Mbak Yesi ini lebih percaya perkataan orang-orang di abad pertama, yang dimana orang-orang ini telah mati membusuk dan gak bangkit-bangkit, sementara Tuhan Yesus yang menyatakan ya, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Dan kemudian Tuhan Yesus sudah mematahkan kutuk kematian kekal, dan Mbak Yesi ini gak percaya. Dia lebih percaya kepada orang-orang yang telah mati membusuk, saudaraku. Kan saking blundernya ini Mbak Yesi ini jadinya. Makanya jangan terlalu pintar, Mbak, nanti jadi blunder. Nah, saya akan luruskan tuduhan Mbak Yesi ya, di mana semua ayat-ayat yang dikutip Mbak Yesi ini adalah tuduhan orang-orang, Mbak ya, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengaku akulah nabi, tetapi Tuhan Yesus mengaku bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus juga mengaku akulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengaku tidak ada Allah selain daripadaku. Matius 21 ayat 11, baca Mbak di ayat sebelumnya di Matius 21 ayat 3, bahwa di situ tuh Yesus mengaku dia Tuhan, bukan nabi. Markus 14 ayat 65, baca ayat sebelumnya, Mbak. Di ayat sebelumnya di Markus 14 ayat 61 sampai 64, di mana imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, ya akulah dia. Dia di sini maksudnya siapa? Ya, yang terpuji itu, Mesias itu, di mana tradisi Yahudi jikalau mengaku Mesias, dia adalah Allah itu sendiri, Mbak. Makanya ketika Tuhan Yesus mengaku dia akan datang di tengah awan-awan bersama malaikat-malaikatnya dan mengaku dia adalah Allah, makanya orang-orang Yahudi itu meninju Yesus karena mereka tidak percaya. Tetapi terbukti Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Karena apa? Ketika dia disalib, mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, Mbak. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, karena dia sanggup dan bisa mematahkan kutuk kematian kekal. Haleluya. Jadi mohon Mbak Yesi, bacalah Alkitab secara komprehensif, Mbak. Jangan sepotong-sepotong. Tapi jujur guys, saya sangat kasihan sama Mbak Yesi ini. Kiranya Tuhan Yesus mengampunimu ya, Mbak, karena terlalu berani mengotak-atik ayat-ayat Alkitab.